I love you, Lord, for your mercy never failed me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Nyanyi sama-sama dari awal. I love you, Lord. Nyanyikan sama-sama. You have led me to the fire in the darkest night. In darkest night, you are close. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Yang merasakan kebaikan Tuhan, nyanyi sama-sama. And all my life you have been faithful. Come on, sing. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness. Yang masih bernafas, nyanyi bareng-bareng yuk, katakan sama-sama. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness. Sekali lagi nyanyikan sama-sama. And all my life, and all my life you have been faithful. Sing all my life, and all my life you have been so good. Yes, with every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I will sing, and I will sing of the goodness of God. I will sing, and I will sing of the goodness of God. Mau tepuk tangan buat Tuhan boleh? Terus renungkan kebaikan Tuhan buat hidupmu. God is so good. Everybody sing, God is so good. Everybody sing, God is so good. He's so good to me. Yang percaya Tuhan baik, katakan sama-sama. God is so good. Hallelujah, God is so good. God is so good. Nyatakan sama-sama, God is so good. He's so good. Sekali lagi nyanyikan, come on, God sing. He's so good. Everybody sing, come on. God is so good. Selama nafas masih ada, God is so good. God is so good. He's so good. Lebih tinggi lagi yuk. Nyatakan sama-sama, God is so good. Itu yang kami percaya. Itu yang kami
Itu yang kami percaya. Yes. Itu yang kami alami sampai hari ini. Thank you Jesus. God. Yes. Sambil tepuk tangan boleh sama-sama. Come on. God is so good. Selamat tangan masih bisa ditepukkan, tepuk tangan sama-sama. Kalau tanganmu masih ada pakai untuk muji Tuhan, yuk. Come on. Yes. Woo. Amin. Amin. Yang masih bernapas nyanyikan sama-sama. Come on. And God, come on. Hallelujah. Yes. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, God is so good, and God is so good. He's so good. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik, buat Tuhan yang setia, buat Tuhan yang mengasihi kita, buat Tuhan yang maha kuasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi, come on. Wow. Kita ini diciptakan untuk memuji Tuhan, yang Susu katakan ya. Tangkap ini. Semua dari kita diciptakan untuk memuji Tuhan karena apa? Tuhan yang ciptakan kita. Sebuah ciptaan ada untuk memuji penciptanya. Itu kalau handphonemu itu ya, bisa mengeluarkan fitur-fitur terbaik, yang dipuji pasti yang ciptakan, betul gak? Sama. Keberadaan ciptaan itu adalah memuliakan yang menciptakan. Kenapa kita perlu memuji Tuhan? Sebab Tuhanlah yang kasih nafas kita sampai hari ini, betul? Di sini ada yang beli napas tiap hari? Enggak kan? Yang kasih siapa? Yang kasih siapa? Tuhan, bukan hasil usahamu, betul? Ngucap syukur dong sama Tuhan. Sekalipun kau masih gagal, sekalipun mungkin hidupmu masih belum tahu mau kemana, tetapi nafas masih ada. Artinya itu anugerah Tuhan buat hidupmu. Itu kesempatan yang Tuhan kasih loh. Amin. Kenapa kita perlu terus memuji Tuhan? Karena cuma Tuhan yang bisa menebus dosa kita. Gak ada nama lain yang bisa mengalahkan maut, yang memberikan hidup yang kekal. Kita nih mesti ujungnya binasa, kematian kekal. Kematian kekal itu matinya kekal, beneran. Tempat di mana kita ngomong tentang neraka, tempat cuma ada tangisan, ratapan, kesakitan. Itu kematian kekal. Tapi gara-gara satu nama, namanya Yesus, dia mesti jadi manusia. Dari yang tidak terbatas jadi terbatas buat kita. Dari yang diberkati menjadi terkutuk karena menggantikan kita yang dikutuk karena dosa. Karena itu, pujilah nama Tuhan. Sebab dia yang mengubahkan nasibmu, masa depanmu. Harusnya engkau tuh binasa. Orang namanya binasa, itu sia-sia hidupnya. Sia-sia. Hidup gak punya masa depan tuh. Hidup kita bukan cuma di muka bumi ini, ingat. Setelah kematian ada kehidupan yang kekal di sana. Dimulai dari hidup di muka bumi, sadari ini. Kenapa kita perlu memuji Tuhan? Karena cuma Tuhan yang bisa menebus dosa kita. Amin. Kenapa kita perlu terus memuji Tuhan? Karena itu sebagai respon
akan kuasa Tuhan yang bisa dinyatakan dalam hidup kita. Tadi kita memuji, ku yakin kau hadir di sini. Ketika kita nyanyi, kita sedang mengimani, aku percaya Tuhan kuasamu bisa terjadi di hidupku. Engkau bisa memakai aku yang hidupku gak tahu mau kemana, yang seringkali aku hancur, aku gagal, aku masih terbatas. Tapi aku bersyukur, aku punya Tuhan yang bisa mengangkatku, aku punya Tuhan yang bisa menolongku, aku punya Tuhan yang bisa membawaku ke tempat yang tinggi. Aku punya Tuhan yang bisa mengubah masa depanku dengan indah, dengan baik. Itulah Engkaulah Tuhan. Memuji merupakan respon atas kuasa Tuhan yang bisa dinyatakan dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Nah, Anda bisa duduk dulu. Anda bisa duduk dulu. Saya terus akan bawa Anda untuk bisa lebih belajar lagi tentang pujian dan penyembahan. Anda mau catat akan lebih bagus. Ini investasi kehidupan. Ya. Choir ini kalau mau duduk boleh, gak apa-apa loh. Ya, kasihan dari tadi. Kasih tepuk tangan buat teman-teman yang udah melayani. Thank you. Mau duduk gak apa-apa, beneran. Duduk aja gak apa-apa. Dari tadi udah pelayanan, persiapan. Saya kasih judulnya ini, memuji Tuhan di segala musim kehidupan. Memuji Tuhan di segala musim kehidupan. Thank you, multimedia. Musim kehidupan manusia itu bisa berubah. Dengar ini. Musim hidupmu bisa berubah. Dalam hidup ada yang lahir, ada yang meninggal kan? Ada namanya tawa, bisa ada namanya tangis, betul kan? Hidup gak ketawa mulu kan? Ada waktunya kita bisa nangis. Ada waktunya untung. Yang udah kerja pada tahun ini. Tapi ada harusnya dibiarkan rugi, betul gak? Gak bisa namanya hidup untung terus, kagak ada. Mau tanya deh orang yang paling tajir gitu, tetap ada waktunya untung, ada waktunya mesti rugi. Ada waktunya kita kuat, ada waktunya kita bisa lemah loh dalam hidup. Ada waktunya engkau sehat, ada waktunya engkau bisa sakit. Itulah hidup manusia, betul gak? Ada waktunya kita bisa ngerti segala sesuatu. Ada waktunya engkau bisa bingung setengah mati dalam hidupmu mau kemana. That's life. Tapi menariknya gini, sekalipun musim kehidupan bisa berubah, Tuhan Yesus tidak berubah. Apapun yang kau alami, Dia bisa memulihkanmu, Dia bisa membangkitkanmu, Dia bisa mengangkatmu, Dia bisa memelukmu dengan kasih-Nya. Sehingga musim apapun tetap jadi indah bersama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik. Tuhan yang baik gak bisa bikin yang gak baik. Tuhan yang baik cuma bisa bikin apa yang baik dalam hidup kita. Tangkap ini. Tuhan yang baik, apapun yang diizinkan terjadi, ujungnya tetap akan jadi baik. Katakan amin. Itu loh Tuhanmu. Makanya rugi kalau gak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Yeremia 23 sampai 24. Multimedia bisa bantu saya. Ada di slide saya semua. Dikatakan seperti ini. Aku Allah yang berada di mana-mana. Dia ada di segala musim hidupmu. Gak cuma itu, di sini dikatakan bukan cuma di satu tempat aja. Dia gak cuma ada di ruangan ini. Dia ada di kamarmu, dia ada di perjalananmu, dia ada dalam kesendirianmu. Dia ada di setiap tempat dalam hidupmu. 24 dikatakan, tak seorang pun dapat menyembunyikan dirinya dari pandanganku. Sebab aku ada di mana-mana, di surga dan di bumi. Tuhan tahu siapa engkau sesungguhnya. Dia tahu kisah kemenanganmu, Dia juga tahu kisah kegagalanmu. Dia tahu kisah kekuatanmu, Dia juga tahu kisah kelemahanmu. Tuhan gak cuma ada di hidupmu, gak cuma memonitor dan bersama dengan engkau. Tapi saya belajar Dialah Tuhan juga yang bekerja dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dia bisa mengubah segala sesuatu itu jadi indah. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Katakan sama-sama. Tak akan berubah.
sampai selamanya. Ku tetap percaya. Apapun musimmu, nyanyikan lagu ini. Ku yakin Tuhan memberkati. Ini yang kami percaya. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Nyanyikan sama-sama ya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Itulah Tuhanmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sampai kapan? Seumur. Musim bisa berubah, kasih Tuhan gak pernah berubah. Nah, Tuhan itu bekerja tergantung dari respon kita. Kita berkata, mau terima keselamatan, hidup yang kekal. Hati mesti percaya, mulut mesti ngaku. Betul gak? Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Baru terima keselamatan. Mesti ada tindakan kita dulu. Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan mati. Gak ada hasilnya. Gak ada dampaknya. Teori tanpa tindakan gak kemana-mana. Firman Tuhan di bagian yang lain mengatakan, mintalah baru kamu akan menerima yang kamu minta. Mesti ada tindakan kita dulu kan. Baru kita bisa melihat Tuhan bekerja, memberikan yang kita perlukan. Carilah maka kamu akan menemukan. Artinya kalau kita gak cari, ya gak bakal ketemu kan. Yang kau perlukan, yang kau cari. Ketoklah, baru pintu bisa dibukakan bagimu. Artinya gak pernah ngetok, gak terjadi apa-apa bos. Tangkap ini. Tuhan bisa berkarya di semua musim hidupmu. Dan selalu bisa jadi engkau lihat kebaikan Tuhan yang gak pernah habis-habisnya. Tergantung respon hidupmu. Nah, cara paling gampang untuk bisa melihat Tuhan bekerja, kita buka sama-sama. Ayatnya ada di sini. Mazmur 34 ayat 2. Di sini dikatakan, Mazmur 34 ayat 2. Ya, multimedia terus. Yes. Di sini dikatakan apa? Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Waktu di gereja maupun enggak lagi di gereja. Betul kan? Waktu rame-rame maupun waktu sendiri. Waktu senang, waktu susah, puji Tuhan. Waktu sehat, waktu sakit, pujilah Tuhan. Waktu ada pelayanan, gak ada pelayanan, puji Tuhan. Ini yang Tuhan perintahkan. Ini yang Daud hidupi. Karena Daud ngerti benar. Ternyata di balik orang yang suka memuji Tuhan, itu banyak hal besar bisa kita alami. Daud ini orang yang dekat banget sama Tuhan. Dia ngerti benar-benar hatinya Tuhan. Ngerti gimana Tuhan itu bisa berkarya menyatakan anugerahnya dalam kehidupan seseorang. Dia ngerti benar. Mungkin kau gak bisa ngomong ayat, tetapi kau masih bisa ingat lagu kan. Mungkin kau gak ngerti semua teologi ini dan itu, tapi at least ada lagu yang kau masih bisa ingat kan. Ada kuasa besar di dalam pujianmu ketika engkau nyembah Tuhan. Yang pertama saya belajar ini. Orang yang suka memuji Tuhan, itu akan membawa hubungannya selalu intim sama Tuhan. Memuji Tuhan itu kayak komunikasi.
Kita buka ayatnya dulu deh, Mazmur 22 ayat 4 ya. Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Firman ini berkata Tuhan itu bersemayam, artinya dia itu dekat, dia itu tinggal, dia itu intim dengan orang-orang yang suka memuji dia. Memuji itu kayak berkomunikasi. Ada orang melakukan sesuatu di hidup kita, kita meresponinya dengan ngomong terima kasih, ya kan? Nafas masih ada. Thank you Jesus. Tuh kita respon tuh. Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Thank you Lord. Forever I will praise your name. Sekali lagi nyanyikan sama-sama. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Memuji itu kayak kita lagi komunikasi sama Tuhan. Tuhan baik, kita meresponi dengan memuji kebaikannya. Tuhan dahsyat, kita ngomong balik, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Kita sedang memperkatakan apa yang baik dengan Tuhan. Berkomunikasi itu membuat seseorang jadi punya keintiman sama Tuhan. Ngobrol dong sama Tuhan. Kak Franky katanya kan gini. Tuhan itu udah tinggal di hati kita, harusnya kan udah deket ya. Gini loh, orang tinggal satu rumah, kagak pernah ngomong, ya nggak dekat, betul nggak? Anda tiap hari pergi ke satu sekolah yang sama, ruangan yang sama. Tapi kalau Anda nggak pernah komunikasi dengan orang itu, hubunganmu tuh nggak dekat. Betul nggak? Tuhan tinggal di hidupmu, yes. Tapi kalau kau nggak pernah ngobrol, sebenarnya hubunganmu lagi jauh sama Tuhan. Dan kalau kita jauh dari Tuhan, itu kerugian yang begitu besar dalam hidup ini. Siapa yang jauh dari Tuhan, seperti ranting yang jauh dari pohonnya, ranting itu akan mati. Dia gak bisa berbuah, betul ya? Lampu ini, kalau jauh dari sumber listriknya, lampunya gak nyala, betul gak? Lampu perlu nempel sama listrik, sumbernya supaya apa? Nyala, terangnya keluar, baru jadi berarti, baru bikin dampak. Di dalam keintimanmu dengan Tuhan ketika engkau suka memuji Tuhan setiap waktu. Bangun pagi, pujilah Tuhan. Karena engkau bangun pagi masih punya nafas, itu dari Tuhan. Jangan sok-sokan dulu. Tangkap ini. Talentamu itu dari Tuhan. Betul? Kekuatanmu itu dari Tuhan. Itu Tuhan yang kasih. Waktu pagi hari mata masih bisa terbuka, telinga masih bisa dengar, masih bisa ngomong. Pujilah nama Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan itu buat hidupmu. Katakan amin. Ketika kau suka komunikasi sama Tuhan melalui pujian, hubungan menjadi intim. Orang yang suka nempel sama Tuhan, hidupnya tenang. Karena dia tahu Tuhan ada bersamaku, Tuhan ada bagiku. Aku tenang, aku gak ngoyo. Aku kuat di setiap waktu. Karena selalu ada Tuhan bersamaku. Kalau Tuhan ada bersamaku, siapa yang bisa jadi lawanku?
Aku kuat, aku tenang. Tadi seketika kita lagi memuji, atmosfer langsung berubah, kita diingatkan, iya ya, Tuhan itu ada bersamaku. Engkau ada bersamaku. Katakan, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Responi kebaikan Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama. Bersamamu Bapa, kami bawa pujian kami. Ku lewati semua, ya Tuhan, perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, katakan memberi pertolongan, memberi pertolongan. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama nyatakan imanmu, bawa penyembahanmu, come on sing. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Hanya Engkau yang bertindak, yang bertindak memberi pertolongan. Katakan sama-sama, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lihat, seketika engkau mulai memilih untuk memuji Tuhan, the atmosphere change. Bener ya? Kau diingatkan lagi, iya ya, Tuhan bersamaku di setiap musim hidupku. Takut jadi tenang lagi, betul gak? Makanya disitulah kita perlu keintiman sama Tuhan. Yang kedua, saya belajar, orang yang suka memuji Tuhan itu akan mematahkan setiap intimidasi yang bisa menyerang kita. Dalam hidup ini seringkali itu ada serangan yang berusaha iblis lancarkan untuk menghancurkan hidup kita. Ada perkataan yang ngomong kayak gini, udahlah kamu gak bakal sanggup. Betul gak? Kamu bakal mati, masa depanmu suram. Udahlah kamu gak bakal bahagia, lihat tuh orang tuamu aja gak bahagia, kamu mau bahagia. Udahlah kamu orang yang kalah, lihat kamu tuh banyak gagal. Udahlah, gak usah kebanyakan ngimpi, masa depanmu tuh gagal. Lihat kamu keturunan siapa, yang itu mah hebat, orang kaya, kamu siapa? Tiap hari selalu ada pikiran yang berusaha untuk mematahkan semangat kita, menghancurkan impian kita. Benar gak? Perkataan yang negatif itu bisa menghancurkan kalau didiamkan. Makanya ketika ada perkataan negatif menyerang, lawan balik dengan memuji Tuhan. Waktu ada perkataan yang menyerang hidupmu, kamu gak bisa, kamu gak sanggup, memuji Tuhan aja.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman. Percaya, ku terima sekarang kemenangan Kalau kau punya Tuhan yang besar, suaramu pasti akan nyaring. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Katakan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat. Katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Katakan, ku terima. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Waktu kau memuji Tuhan, kau diingatkan kamu bisa menang bersama Tuhanmu yang besar. Waktu kau memuji Tuhan, kami diingatkan Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu. Waktu kau memuji Tuhan, kau diingatkan Tuhan punya planning yang baik buat hidupmu. Dan kalaupun kau salah langkah, Dia selalu akan cari cara untuk menggenapi rencananya yang terjadi di hidupmu. Pilihlah untuk memuji Tuhan. Kita kembali diingatkan apa yang Tuhan pernah lakukan dan apa yang Tuhan bisa kerjakan di hidupmu. Di musim yang lalu Dia bisa menolongmu, Dia masih Tuhan yang sama yang bisa menolongmu hari ini. Di musim yang lalu Tuhan bisa memulihkanmu, Dia masih Tuhan yang sama yang bisa memulihkanmu. Di musim yang lalu Dia bisa kasih mujizat, Dia masih Tuhan yang sama yang bisa kerjakan mujizat di hidupmu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai. Itulah Tuhan yang kau sembah. Amin. Come on. Jangan berdiam diri ketika serangan iblis itu menghancurkan pikiranmu. Kamu diciptakan untuk menang, bukan untuk kalah. Yesus sudah membuat engkau jadi menang. Kemenangan terbesar sudah engkau raih. Tinggal menjalani kemenangan berikutnya lagi. Memuji Tuhan, mematahkan intimidasi yang menyerang. Ada seorang teman stres, depresi, gak bisa lihat masa depan. Di tengah terpuruknya dia, lagi naik motor, dia ngomong, Tuhan, aku gak tahu hidupku ke depan gimana. Tapi seketika Tuhan ingatkan, bersyukurlah. Sebab Tuhan itu baik. Dia bisa mengubah hidupmu jadi baik. Dia diingatkan terus. Seketika dia lagi naik motor, keluar lagu baru. Saya sampai lupa lagunya. Main di mana sekarang? Oke. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Gitu lagunya. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Katakan, Kau Bapakku yang setia. Yang menciptakan namanya Kak Elvis. Dia seorang pemimpin pujian yang luar biasa juga. Ketika dia memilih untuk bersyukur, dia diingatkan apa yang Tuhan pernah lakukan di hidupnya. Dan apa yang Tuhan bisa kerjakan buat masa depannya. Kekhawatiran dipatahkan. Pengharapan baru Tuhan nyatakan. Pilihlah untuk memuji Tuhan. Kita kuat kembali bersama dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, orang yang suka memuji Tuhan,
itu membuat kesombongannya dipatahkan. Dan dia tetap rendah hati. Karena dia sadar semua dalam hidupnya itu cuma karena anugerah Tuhan. Mandy Ebro. Asik. Kita tuh namanya manusia bisa lupa loh. Betul gak? Merasa kita ada hari ini itu karena usaha kita. Hey, kalau bukan Tuhan buka pintu kasih kesempatan kagak bisa. Bisa. Nyawa tuh di tangan Tuhan. Talenta itu Tuhan yang kasih. Kemampuan itu Tuhan yang berikan. Artinya apa? Kita mesti sadar. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan saya gak bisa. Amin. Waktu kita memuji Tuhan, kita diingatkan terus. Semua ini dari Tuhan. Oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Kesombongan dipatahkan. Jadi rendah hati lagi. Merasa semuanya tanpa Tuhan aku gak bisa. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Sambil bangkit berdiri yuk. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan sama-sama. Aku ada saat ini. Ingatkan dirimu. Semuanya karena aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Teramat baik bagiku. Sama-sama nyanyikan dari awal. Come on. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan sama-sama. Aku ada saat ini. Amin. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Teramat baik. Siapa yang sadar bahwa engkau masih bisa ada sampai hari ini? Semua kan cuma karena Tuhan Yesus. Lambaikan tanganmu. Semua katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat nafas yang kau beri. Terima kasih buat kesempatan aku bisa ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kesetiaan-Mu. Semua karena perlindungan-Mu. Semua karena kuasa-Mu. Aku masih bisa ada sampai hari ini. Sekali lagi katakan thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Waktu kau memuji Tuhan, jadi tetap rendah hati. Semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Nah kita berkata gini. Allah melawan orang yang sombong. Tetapi memberikan kemurahannya buat orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, kau akan selalu menyaksikan kemurahan Tuhan terjadi di hidupmu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Come on. Yes. Yang terakhir ini, saya tutup dengan ini. Orang yang suka memuji Tuhan, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Efesus 5 ayat 4. Ayo keluarkan. Efesus 5. Efesus 5. Multimedia bisa bantu saya. Ada di slide saya semua itu. Efesus 5. Yes. Kuatkanlah satu sama lain dengan apa? Mazmur, lagu pujian dan apa? Nyanyian rohani. Bernyanyilah dan buatlah musik dalam hatimu untuk siapa? Tuhan. Orang suka nyanyi itu nular loh. Saya di rumah nyanyi di satu ruangan. Tiba-tiba masuk ke bagian chorus, istriku ikut-ikutan. Satu orang nyanyi, yang lain tuh bisa ikut-ikutan nyanyi beneran.
Dan setiap kali ketika di rumah misalnya tiba-tiba istriku ikut nyanyi, terjadilah duet Afgan dan Raisa terjadi di rumah saya. Dimulai dari satu orang suka memuji Tuhan. Ada orang lain akan ikut-ikutan memuji Tuhan. Kita gak pernah tahu siapa yang bakal denger nyanyian kita. Suaramu falas gak apa-apa. Kuasa Tuhan tetap bisa bekerja di sana. Karena pesannya nyampe ke orangnya. Ada seseorang yang udah mau bunuh diri. Di satu kamar kos. Pisau udah di tangan. Dia udah mau mengakhiri hidupnya karena putus asa. Temen kosnya di sebelahnya putar lagu kenceng banget. Lagunya gini. Sedalamnya hatiku kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Itu teman kos sebelahnya putar lagu kencengnya minta ampun sambil diiringi suara falasnya. Bocor sampai kamar sebelah. Temannya udah mau bunuh diri. Tiba-tiba dengar lagu itu. Gak jadi bunuh diri. Karena apa? Diingatkan. Ternyata masih ada Tuhan yang bersamaku. Orang-orang bisa tinggalkan aku. Aku gak bisa lihat masa depan. Tapi ternyata ada Tuhan yang bisa menolong aku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Masih ada Tuhan yang bisa tolong saya. Gak jadi bunuh diri. Pergi ke kamar sebelah. Minta didoakan temannya. Hari itu hidupnya dipulihkan. Lewat satu lagu yang dinyanyikan. Banyak orang bisa diberkati melalui hidup kita. Karena itu jangan berhenti bernyanyi buat Tuhan dimanapun kau berada. Bisa jadi orang yang dengar. Tiba-tiba gak tahu kenapa. Tuhan taruh hati untuk mendengar yang kau nyanyikan. Tiba-tiba mereka ngalamin kuasa Tuhan. Ada kedamaian yang Tuhan kerjakan. Ada kuasa Tuhan yang menenangkan dia. Di dalam apa yang sedang dia lewati. Jangan anggap remeh kuasa pujian penyembahan. Karena kuasanya besar dan bisa membawa orang untuk kembali kepada Tuhan. Mazmur 104 ayat penutup. Dikatakan seperti ini. Paling terakhir slide-nya. Kita baca bareng-bareng boleh? Siapkan suaramu yang terbaik. Suara masih ada, pakai itu untuk memuji Tuhan. Amin. Sama-sama kita pakai. 3, 2, 1. Aku mau menyanyi bagi Tuhan selama hidupku. Menyanyikan pujian bagi Allahku selama aku ada. Semoga nyanyianku berkenan kepadanya. Sebab dialah yang membuat hatiku gembira. Bernyanyilah bagi Tuhan selama engkau masih ada. Naikkanlah pujianmu sama Tuhan selagi engkau masih hidup. Ketika engkau memuji Tuhan, ada keintiman dengan Tuhan jadi kuat di sana. Ketika engkau suka memuji Tuhan, intimidasi yang menyerang hidupmu dipatahkan di sana. Ketika engkau memuji Tuhan, engkau sadar hidupku cuma karena anugerah Tuhan. Kesombongan dihancurkan, kerendahan hati ada di hidupmu. Yang terakhir, orang yang suka memuji Tuhan, hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Semua pejamkan mata. Saya sudah selesai di sini. Pulang dari tempat ini praktek. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Ini waktunya Engkau menerobos hidup kami. Dan ini waktunya kami meresponi dan mengalami sendiri kuasa firman-Mu. Biar gak cuma ini sekedar teori. Tapi kami rindu firman-Mu menjadi transformasi dalam kehidupan kami. Ketika kami mulai memilih untuk menyembah Tuhan. Kami sedang dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Ketika kami memilih untuk menyembah Tuhan, hidup kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Ketika kami memilih untuk memuji Tuhan, kesombongan kami dipatahkan. Kerendahan hati Tuhan temukan di hidup kami. Aku mau bernyanyi selama aku hidup. Aku mau memuji Tuhan selagi aku masih ada. Thank you Jesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Nyanyikan sama-sama. Aku hidup hari ini, yes, semua berkat
berkat, kemurahan. Katakan terima kasih. Katakan Engkau sangat baik Tuhan. Lebih tinggi lagi ya. Katakan lebih tinggi lagi. Yes, come on. Aku ada saat ini. Katakan semuanya karena yes, aku hidup hari ini. Yes, semua berkat. Naikkan syukurmu sama-sama. Amin. Come on music. Lebih tinggi lagi. Yang masih bernafas angkat suaramu. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Teramat terima kasih Yesus, katakan Engkau sangat baik. Terbagi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Lebih lagi buat Tuhan yang baik. Buat Tuhan yang sangat baik. Buat rencana yang baik di hidupmu. Buat kebaikan yang kau bisa lihat maupun kau gak bisa lihat. Kebaikan yang bisa kau rasakan, bisa kau kecap. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Sebelum Anda duduk ngomong sama kiri gini. Pujilah Tuhan selama kamu masih hidup. Katakan seperti itu. Puji Tuhan selama kami masih hidup. Ada pelayanan kakak, ada pelayanan. Pujilah Tuhan. Amin. Yang melayani. Amin. Instrumen pertama itu adalah lidahmu untuk memuji Tuhan. Waktu engkau pelayanan, saran saya, perkatakan. Jangan cuma main doang. Tapi katakan siapa Tuhan itu di hidup. Atmosfer penyembahan akan berubah. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan pemusik yang luar biasa. Thank you teman-teman semua. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati.